Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Kris Mayongki. Saya di sini akan menyampaikan firman Allah yang saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang 13 hingga ayat yang ke-25 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah. Baik, di sini saya akan membacakan isi firman Allah ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Baik, saudara-saudari yang kita kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini saya akan membaca dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Baik, saudara-saudari yang kita kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin bertanya kepada saudara-saudari, kenapa Yesus mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah? Ada yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, saya akan menjawabnya. Kenapa Yesus mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah? Karena bait Allah ialah
tubuh Yesus sendiri. Baik, di sini saya akan membuka dalam kitab Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka. Katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Jadi, saya berpikir, kenapa mereka menjadikan rumah Bapa tempat sarang penyamun? Ya, di situ Yesus tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka. Dan siapapun yang melintasi halaman bait Allah dengan membawa barang seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-14, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang. Nah, maka dari situ Tuhan marah dengan mereka karena mereka sudah menjadikan rumah Bapa tempat sarang penyamun. Nah, maka dari itu ia mengajar mereka bagaimana menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Allah.